bulan Ramadan, yakni hari ke-20, maka sisa Ramadan boleh tidak puasa karena masih masa menyusui. Maka berlaku hukum boleh mengganti fidyah sejumlah hari sisa nifas tadi. 2. Ibu sedang masa menyusui di bulan Ramadan, maka ibu ini boleh tidak puasa. Maka hukum kafarohnya membayar fidyah. Kemudian datang bulan, hukum yang berlaku adalah ibu ini dalam posisi dilarang berpuasa. Pertanyaannya, apakah ibu ini tetap mengganti fidyah atau mengganti hari lain selama masa haidnya? 3. Inti pertanyaannya, ketika terjadi suatu hukum pada seseorang, kemudian datang hukum baru, maka yang berlaku adalah yang mana? Contohnya, seorang ibu sedang masa boleh tidak puasa, kemudian datang masa larangan puasa, maka hukum kafarohnya berubah atau mengikuti hukum yang lebih awal. Pemahaman kita yang mana? Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Jika memungkinkan, mohon untuk bisa disimulasikan dengan ditulis di papan agar mudah dipahami, Ustaz. Kenapa harus bingung-bingung? Ya, kenapa harus bingung-bingung? Sekarang jadi dalam ayat itu ada dua. Yang kelompok pertama ini orang sakit. Ini sakit terus musafir. Terus yang ketiga ini berat, payah sekali ya. Payah. Sakit, musafir, payah. Yang ini kewajibannya apa? Mengganti. Sakit, musafir, boleh tidak berpuasa? Pertanyaannya, boleh tidak berpuasa? Boleh. Tetapi kalau kemudian mengambil rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa, boleh tidak? Boleh. Kewajibannya apa? Mengganti di hari lain. Ini payah. Yang amat sangat payah, boleh tidak berpuasa? Boleh. Mengambil rukhsah, boleh tidak? Boleh. Tapi wajib mengganti dengan fidyah. Ini kelompok yang mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan, tidak wajib. Hanya keringanan boleh atau tidak boleh. Mau mengambil puasa, menjalankan puasa itu boleh, tapi dengan ketentuan yang ada. Kalau sakit, musafir, dia boleh mengambil rukhsah tidak berpuasa, tapi mengganti di hari lain. Yang yudhikunahu, berat sekali untuk berpuasa, payah sekali, sakit menaun, itu bukan dilarang untuk puasa, tetapi mendapatkan rukhsah keringanan. Kalau mengambil rukhsah itu, keringanan itu, maka
dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Nah sekarang ada yang namanya haid, kemudian nifas. Ya, ini payah ini termasuk hamil, menyusui, ya. Hamil, menyusui, bekerja berat, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang haid nifas. Ini boleh puasa tidak? Tidak boleh, dilarang puasa. Dosa kalau puasa. Maka yang namanya haid nifas itu bukan rukhsah, bukan keringanan, memang haram berpuasa di bulan Ramadan ketika haid, ketika nifas. Kalau yang atas tadi itu rukhsah. Rukhsah itu berarti boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau tidak puasa, mengambil keringanan itu ada ketentuannya. Tapi kalau haid, kalau nifas, ini haram berpuasa. Kalau puasa dosa. Yang dilakukan apa? Mengganti di hari lalu. Nah, kondisi yang ditanyakan tadi, ibu sudah mengandung, kandungannya usia 9 bulan di hari pertama Ramadan. Berarti sudah sangat berat, lebih bertambah lebih. Kalau ibu tadi memaksakan diri berpuasa, resiko untuk janin, resiko untuk keselamatan si ibu tadi. Maka ibu tadi boleh mengambil rukhsah sehingga tidak berpuasa. Tetapi kondisinya bukan karena sakit, karena hamil itu bukan penyakit. Kondisinya karena payah. Sehingga kalau dipaksakan berpuasa itu ya mampu, tapi sangat payah sekali. Maka beliau boleh untuk tidak berpuasa, namun harus mengganti dengan fidyah, membayar fidyah. Kemudian selang 9 hari berikutnya lahirlah janin, bayi yang ada dalam kandungannya, sehingga si ibu kemudian dalam posisi nifas. Ketika posisi nifas, ibu itu haram untuk berpuasa. Maka ibu ini tidak berpuasa di sisa Ramadan karena nifas biasanya 40 hari. Dan nanti kalau sudah selesai nifasnya, maka si ibu tadi kewajibannya mengganti puasa di hari lain, bukan membayar fidyah lagi, tapi mengganti puasa di hari lain ketika beliau itu nifas. Hari pertama Ramadan mengandung 9 bulan, tidak kuat berpuasa, ambil rukhsah, bayar fidyah selama 9 hari. Hari ke-10 dari Ramadan melahirkan. Begitu melahirkan, maka posisinya nifas. Ketika posisi nifas, ini sudah bukan rukhsah lagi, haram untuk berpuasa. Memang tidak boleh puasa. Dan nanti sisa Ramadan yang beliau tinggalkan karena nifas diganti di hari lain. Yang
9 hari dengan fidyah, yang 21 hari dengan puasa di hari lain. Menyusui itu juga rukhsah, bukan haram berpuasa, hanya keringanan. Kalau menyusui payah betul untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Tengah-tengah menyusui, kemudian datang haidnya, tengah-tengah menyusui. Haid ini haram untuk berpuasa. Maka ketika dia haid, meski sejak semula sudah tidak puasa karena mengambil rukhsah menyusui itu dengan membayar fidyah, ketika datang haid, hari-hari Ramadan yang dia tinggalkan karena haid itu nanti diganti dengan puasa di hari lain selain bulan Ramadan. Nah, 7 hari haid. Selesai haid, suci haidnya, selesai mandi, kan? Masih ada sisa Ramadan. Kalau selesai haid, selesai mandi, kan dia wajib sholat meski menyusui, kan itu. Dia wajib sholat meski menyusui. Tapi masih sisa Ramadan. Ketika dia harus menyusui di sisa Ramadan betul-betul tidak kuat, maka dia dapat rukhsah lagi, boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Tetapi ketika haid tadi dia ganti nanti di hari lain. Bisa dipahami? Utamanya ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak kan tidak mengandung, tidak nifas juga. Tapi penting untuk juga dipahami oleh bapak-bapak selaku suami. Nanti kalau istri mungkin agak kebingungan, aku ki kudu piye yo Pak? Aku wis ora poso mergo menyusui yo apa tenan. Ning saiki aku haid. Iki nek bayar fidyah sisa ngono piye yo Pak? Pripun nggih Pak? Yo ndak boleh. Ketika kamu haid, kamu haram berpuasa, nanti ganti di hari lain. Karena orang haid itu tidak mendapat rukhsah, tapi haram untuk berpuasa. Nah, nanti kalau kamu sudah selesai haid, kalau kamu sudah selesai haid, sisa Ramadan kamu menyusui betul-betul tidak kuat, lah kamu mendapat rukhsah lagi. Sehingga hari yang kamu tinggalkan karena berat, karena menyusui, nanti dibayar fidyah. Hari Ramadan yang kamu tinggalkan karena haid, nanti diganti di hari lain. Itu sebetulnya tidak harus bingung, wong ayatnya sudah cetok, hadisnya juga sudah cetok, melo-melo. Ya, ada lagi.